Salam jumpa teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan membahas secara lebih detail mengenai cara mencari riset gap dan juga novelty penelitian menggunakan software NVivo. Nah, video kali ini saya akan buat lebih detail ya, supaya teman-teman sekalian bisa mengikuti langkah demi langkah pencarian riset gap dan novelty menggunakan NVivo. Oleh karena itu, video kali ini mungkin akan memakan waktu yang sangat lama. Oke, pertama-tama ketika kita ingin mencari riset gap dan novelty, maka kita perlu mencari referensi-referensi. Referensi-referensi itu akan kita gunakan untuk mencari gapnya tadi ya, riset gap dan juga novelty. Tentu saja referensi riset-riset tadi, referensi penelitian-penelitian tadi ya, salah satunya bisa kita temukan melalui artikel-artikel jurnal. Nah, pada video kali ini ya, saya telah menentukan sebuah tema yang akan kita cari riset gapnya. Nah, tema yang saya gunakan adalah mengenai tenun ikat, khususnya tenun ikat dari Maumere. Nah, oleh karena itu, setelah saya menemukan tema ini, ya, kemudian saya mencari artikel-artikel jurnal ya, yang terkait dengan tenun ikat Maumere. Lalu kemudian kita akan mencari riset gap dan juga novelty yang bisa kita temukan dari tema tersebut ya, dari tema tersebut. Nah, setelah saya mencari, saya menemukan ada 14 dokumen atau 14 artikel yang berbicara mengenai tenun ikat Maumere. Jadi pencarian saya itu menggunakan Google Scholar dan saya menemukan hanya 14 artikel yang membahas mengenai tenun ikat Maumere. Lalu 14 artikel ini saya impor ke dalam Mendeley seperti ini ya. Sudah saya impor ke dalam Mendeley. Nah, langkah selanjutnya saya akan simpan ini dalam bentuk metadata RIS ya. Nah, nanti metadata ini yang akan kita impor ke NVivo gitu ya. Nah, ini saya akan simpan dalam bentuk RIS, metadata RIS, ekspor ini. Lalu saya pilih, saya kasih nama tenun ikat Maumere di sini RIS ya. Nah, ini RIS, lalu saya save. Nah, ini saya sudah menyimpan data ini dalam bentuk metadata RIS, sudah saya simpan. Jadi saya close saja. Sekarang kita masuk kepada NVivo-nya. Nah, di NVivo ini kita perlu membuat project baru ya, ketika kita ingin mengolah data kita ya, itu kita perlu membuat project baru ya. Nah, kalau misalnya kita sudah punya project sebelumnya ya, tidak apa-apa ya, kita bisa lanjutkan. Tapi kalau ini benar-benar project yang baru, maka kita perlu membuat project baru gitu ya. Di sini saya pilih new project. Ini saya tulis saja tenun ikat ya. Jadi ini project tentang tenun ikat. Oke. Nah, saya menggunakan NVivo versi yang terbaru ya, versi 14. Oke, nah ini sudah. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengimpor data yang tadi kita simpan ya dalam bentuk file RIS ya, metadata RIS. Nah, kita pilih impor, lalu pilih bibliografi ini. Kita pilih yang Mendeley, karena tadi kan kita menyimpannya dalam bentuk metadata RIS menggunakan Mendeley kan. Jadi kita pilih Mendeley. Lalu cari yang data tadi yang kita simpan. Nah, ini tenun ikat Maumere yang ini ya, saya simpan. Nah, saya klik. Nah, lalu kemudian akan muncul kotak baru seperti ini. Di sini kita perlu mengedit beberapa hal. Misalnya name by ini kita pilih title and year seperti ini ya. Title and year, ini title and year. Simpan. Lalu saya mau ubah lagi di sini,
yang ini create memo ini saya tidak pakai. Lalu kemudian ya, name by author engineer, dan nanti kemudian akan muncul di data itu, nanti akan muncul filesnya itu menggunakan nama author dan tahun berapa itu dipublikasi gitu ya. Lalu import. Nah, sudah mengimpor. Nah, ini. Nah, jadi nanti filenya itu akan menggunakan nama dari penulisnya dan juga tahunnya gitu. Tahun publikasinya ya, ini tahun publikasi. Nah, ketika kita menggunakan metadata list ini, maka file ini akan diimpor selain nama filenya tapi juga dengan referensinya ya. Nah, ini referensinya. Nah, ini referensinya juga ikut terimpor dengan sendirinya gitu. Ini ada reference type, author, year, title, nah dan sebagainya. Nah, ini kita bisa buka ini. Saya klik kanan, saya buka open classification sheet. Nah, ini. Jadi dia itu otomatis dia terimpor dengan referensinya. Ada nama penulisnya, lalu reference type-nya, jurnal, artikel. Ini autornya juga di sini, nama penulisnya. Lalu tahun publikasi, nih titelnya di sini ada, dan yang lainnya, Nah, ini kan banyak ya. Nah, teman-teman tuh bisa memilih mau pakai yang mana, mau pakai referensi apa saja, atau mau menghapus referensi yang tidak perlu. Misalnya, saya mau menghapus referensi yang tidak perlu ya. Misalnya, ini saya hapus referensi yang tidak perlu. Misalnya dari sini sampai mana ya? Misalnya ini kan, ini tidak penting nih. URL ini kan tidak penting. Saya delete saja. Nah, keyword mungkin penting ya, keyword. Lalu label ini misalnya saya hapus lagi sampai di sini misalnya, sampai di sini. Delete lagi. Nah, lalu kemudian misalnya ini doi-nya saya pakai DOI-nya, page, number, volume, publisher. Nah, misalnya sampai di sini saja. Nah, ini dia. Nah, jadi kita hanya menggunakan referensinya itu adalah apa ya? Reference type, author, year, title, DOI, keyword. Nah, saya di sini saya mau menambahkan dengan metode penelitian ya. Saya ingin menambahkan dengan metode penelitian yang digunakan dari artikel-artikel ini. Nah, bisa saya ke reference di sini. Saya pilih new attribute. Nah, di sini saya tulis metode penelitian. Jadi saya ingin memasukkan dengan metode penelitiannya. Nah, ini metode penelitian. Values-nya saya pilih di sini. Saya masukkan add kualitatif, lalu kemudian kuantitatif, oke. Lalu kemudian mix, mix. Oke, lalu kemudian oke. Nah, ini sudah masuk metode penelitian ya, referensi baru gitu ya. Nah, tapi referensi baru ini kan belum punya belum ada ini ya, masih unassigned, jadi belum ada. Nah, kita tinggal masukkan gitu. Kita tinggal masukkan, misalnya kita buka satu-satu filesnya. Misalnya saya buka dari Kotima dulu. Kita lihat Kotima ini dia menggunakan metode apa gitu ya. Nah, ini kualitatif ya, dia kualitatif. Jadi kita masukkan Kotima ini kualitatif. Nah, ini kualitatif ya. Oke, selanjutnya, jadi ini sudah diurutkan ya. Selanjutnya Kotima lagi nih. Kita lihat dia menggunakan metode apa. Nah, ini penelitian kuantitatif ya. Jadi yang ini kuantitatif. Nah, kita masukkan kuantitatif. Oke. Nah, selanjutnya kita cari lagi. Nih, Kotima lagi. Kotima lagi, kita cari metode penelitiannya apa. Nah, ini kuantitatif lagi nih.
Kotima. Ya, ini kuantitatif lagi. Mix ya, ini harusnya kuantitatif nih. Nah, ini juga kuantitatif. Oke. Nah, selanjutnya kita cari lagi Elvida ya, Elvida. Kita cari Elvida. Nah, ini Elvida ini sepertinya kualitatif ya. Kualitatif. Oke. Kualitatif. Lalu Fatarani ini kita lihat. Fatarani kualitatif. Ya, Fatarani juga kualitatif. Kemudian Fernandes. Sekarang kita ke Fernandes, kita lihat dia menggunakan metode apa ya? Kualitatif juga ya. Nah, ini kualitatif. Oke. Selanjutnya Herlince. Kita lihat lagi ini dia pakai metode apa ya? Karena ini jurnal matematika nih. Ternyata masih kualitatif juga, walaupun jurnal matematika ya. Tapi dia menggunakan kualitatif. Oke. Kita cari lagi Marlini. Pendahuluan, kita lihat metodenya apa. Metode yang digunakan kualitatif. Oke, kita tulis lagi kualitatif. Nah, kualitatif. Selanjutnya Marlina, ini kan Marlina, sekarang Maria Nurakni ya. Kita cari lagi, kita lihat metodenya apa. Kualitatif. Nah, kita masukkan kualitatif. Selanjutnya kita cari lagi Octaviani. Nah, ini cari dia menggunakan metode apa ya? Dia menggunakan metode apa? Ya, ini kualitatif juga. Ini metodenya kualitatif juga ya. Oke, kualitatif. Lalu Raja Imelda, kita lihat citra digital. Oke. Nah, ini ada variabel nih, dia pakai variabel, berarti kuantitatif dia. Nah, ini kuantitatif nih, kuantitatif. Lalu kita ke Sanjaya. Ya, ini saya buat sedetail mungkin supaya teman-teman juga bisa mengikutinya ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini sepertinya kualitatif juga ya. Nah, ini kualitatif. Kita masukkan kualitatif. Oke, selanjutnya Sina Ingard. Oke, kita lihat metode pelatihannya kualitatif. Masih kualitatif lagi. Oke, selanjutnya kita cari lagi Suryani. Suryani ini kita lihat metodenya apa? Kualitatif. Oke, jadi kita sudah temukan ini metodenya ya. Nah, ini sudah tersimpan sendiri, jadi kita tinggal tutup saja ya. Ini sudah tersimpan sendiri. Oke, jadi itu sudah kita buat referensi baru gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita bisa mulai melakukan pengkodingan gitu ya. Nah, pengkodingan ini untuk menemukan tema-tema. Nah, tema-tema tadi yang akan kita cari riset gap-nya gitu ya. Yang akan kita cari riset gap-nya. Nah, bagaimana cara membuat tematik codingnya? Kita ke menu explore. Nah, saya biasanya menggunakan word frequency. Ini yang paling menarik untuk saya. Word frequency. Nah, saya pakai word frequency. Lalu saya select item, saya pilih file semua ini. Semua file ini saya pilih. Lalu di display word itu kan defaultnya adalah 1000 ya. Display word itu maksudnya kita akan mengeluarkan berapa kata gitu ya. Di sini kan defaultnya itu 1000 kata. Saya ingin hanya 10 kata saja.
Lalu di sini minimum length artinya panjang katanya itu saya mau pilih misalnya sini kan tenun ikat itu kan 4 ya, berarti saya pilih 4 gitu ya. Nah, lalu run query gitu ya. Nah, di sini kita melihat sudah ada 10 kata yang muncul. Tapi 10 kata ini ada kata-kata yang sebenarnya tidak punya makna gitu ya. Misalnya yang, dalam, dengan, itu kan kata-kata yang tidak punya makna. Sehingga bisa kita buang dari list ini ya, list kata-kata ini. Nah, nanti ketika kita buang dia akan muncul kata baru ya. Kata baru seperti itu. Nah, saya mau membuang kata-kata yang tidak punya makna ya. Misalnya yang, terus dalam, dengan. Nah, tenun ikat ini juga saya tidak mau pakai karena kita akan mencari strategi tentang tenun ikat kan, tenun ikat maumere. Nah, sika juga saya tidak pakai. Lalu dari untuk ini saya tidak pakai. Nah, sehingga saya pilih stop word list ya, klik kanan, tadi itu klik kanan, add to stop word list. Oke, lalu kita run query lagi. Nah, maka dia akan memunculkan kata baru gitu ya, kain, motif, pada ini kan tidak ada punya makna. Penelitian dulu saya tidak pakai sebagai adalah nilai ini saya tetap pakai, dapat itu kan tidak, lalu hasil juga tidak, auto juga tidak. Nah, ini saya hilangkan lagi. Kita buat seperti itu terus sampai kita mendapatkan kata-kata 10 kata yang punya makna gitu ya. Nah, ini kain, motif, budaya, masyarakat ini tidak proses oleh. Nah, kabupaten juga saya tidak pakai karena kabupaten itu kan kita sudah tahu kita akan mencari tentang kain tenun sika ya, jadi untuk apa kita pakai kabupaten gitu ya. Nah, ini saya stop word lagi, run query lagi. Nah, kita lihat di sini masih ada kata menggunakan, lalu kata jurnal. Nah, ini masih ada kata ini. Ini saya buang saja, menggunakan jurnal. Nah, lalu ini sebenarnya terserah teman-teman sih mau buang seperti apa, mau buang apa gitu ya, mau buang kata apa itu terserah dari peneliti gitu. Apakah kata itu mau dibuang atau tidak itu terserah dari peneliti. Tapi yang ada kata-kata yang memang harus dibuang, kayak misalnya kata yang, tidak ini kan tidak punya makna gitu ya. Kata yang, kata tidak, kata dengan, nah itu tuh kata-kata yang wajib dibuang gitu karena tidak punya makna. Tidak akan memberi, kita kalau kita mengcoding pun tidak punya makna gitu kan. Nah, ini tidak, ini juga tidak punya makna gitu kan. Nah, ini satu juga ini tidak punya makna. Oh ini mana saya buka ya, maaf. Nah, satu ini saya mau add stop word list gitu ya, sampai kita menemukan 10 kata yang punya makna. Nah, ini juga tidak punya makna, kita buang lagi. Jadi kita terus gitu ya, cari sampai kata itu cari sampai 10 kata itu punya makna. Data juga tidak ya, saya hilangkan lagi data. Kita cari sampai kata itu punya makna. Nah, ini perempuan. Perempuan ini punya makna. Jadi kita sudah dapat 10 kata, kain, motif, nilai, budaya, masyarakat, proses, benang, produk, kelompok, perempuan. Nah, dari kata-kata ini ada kata-kata yang bisa kita jadikan tema sendiri gitu ya, yang bisa kita coding, kita jadikan tema sendiri. Misalnya kata motif gitu ya, kata motif. Nah, motif ini kan bisa kita jadikan tema sendiri gitu ya, motif. Misalnya saya buat. Nah, untuk membuat coding dari motif ini, klik kanan, kita pilih ini run text query. Nah, lalu kemudian saya biasanya memilih ini broad context gitu ya, saya pilih broad context, lalu saya run query. Nah, ini akan muncul ini file-file yang memiliki, yang membahas tentang motif gitu ya. File-file ini mereka membahas tentang motif.
Lalu di sini ada summary-nya, ini summary. Ada ini ada referensinya. Nah, ini referensi kalimat-kalimat yang membahas tentang motif gitu ya. Ini yang membahas tentang motif sudah ada. Nah, selanjutnya ini bisa kita buat coding ya. Caranya pilih save result, lalu kita pilih select, kita pilih code. Nah, kita code sebagai motif. Nah, ini motif. Nah, ini dia sudah masuk sebagai code motif. Ini ya, saya pilih code motif, sudah masuk sebagai motif, code motif. Nah, lalu kemudian kita bisa cari lagi yang lain ya. Nah, bisa terjadi bahwa kata itu mungkin saja belum memiliki makna yang spesifik gitu kan. Nah, bisa kita buat kata itu menjadi frasa atau frasa yang memiliki makna yang lebih spesifik, sehingga itu bisa kita jadikan tema. Misalnya saya pilih budaya. Nah, lalu kemudian saya klik kanan, saya pilih run text search query. Saya mau buat ini menjadi frasa karena saya pikir kalau budaya saja kita jadikan tema itu kayaknya kurang spesifik gitu ya, masih terlalu umum. Maka saya akan menjadikan suatu macam frasa gitu ya. Nah, misalnya budaya apa gitu ya. Nah, setelah saya pilih teks tadi, kita ke word tree yang ini. Nah, di word tree ini kita bisa menggandeng satu kata lagi untuk menjadikan itu sebagai frasa dari budaya gitu ya. Misalnya, nah ini misalnya kita bisa mencari ini, kita lihat mana satu kata yang berhubungan dengan budaya dan itu spesifik gitu ya. Nah, misalnya ini warisan. Nah, ini kan warisan berarti warisan budaya. Nah, berarti kita akan membuat coding warisan budaya. Nah, kalau warisan budaya itu kan lebih spesifik ya daripada budaya sendiri. Nah, setelah kita temukan kata yang itu, lalu kita klik di katanya, klik kanan ya, lalu kita pilih run text search query. Nah, ini maka dia akan muncul satu frasa ini, yaitu warisan budaya. Nah, dia akan muncul satu frasa namanya warisan budaya. Nah, ini akan kita jadikan tema ya, tema tersendiri. Nah, lalu saya biasanya pakai ini broad context, display to ini saya pakai broad context karena dia akan memunculkan kalimat ya, bukan hanya katanya. Lalu saya run query. Nah, setelah saya run query, lalu kemudian saya buat coding. Nah, ini saya pilih code, lalu saya tulis di sini warisan budaya. Nih, maka dia akan masuk sebagai code baru. Ini warisan budaya, ya kan? Oke. Nah, sebenarnya inilah hal menarik dari pencarian di SetGate menggunakan NVivo dibanding pencarian di SetGate menggunakan software lain, kayak misalnya menggunakan software FastViewer ya, menggunakan FastViewer. Nah, kalau di NVivo ya, kita bisa menentukan tema atau topik ya, tematik coding tematiknya itu kita bisa menentukan ya. Tetapi kalau di FastViewer itu kita tidak bisa menentukan karena kan dia keluar sendiri gitu. Nah, kata atau frasa itu keluar sendiri, lalu kemudian kita memvisualisasikannya. Kita tidak bisa menentukan gitu. Kita tidak bisa menentukan secara spesifik sesuai keinginan kita tema atau topik itu. Tapi kalau di NVivo bisa dengan cara seperti tadi yang sudah saya praktekkan tadi ya. Nah, kita bisa menentukan tema-tema itu sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Baik itu tema yang umum maupun tema yang spesifik. Nah,
seperti yang sudah saya praktekkan tadi. Nah, oke, jadi mungkin video ini sekian saya dulu untuk part pertamanya, karena untuk proses pembuatan coding ini kan membutuhkan waktu yang lama. Nah, sehingga akan saya proses dulu membuat codingnya, lalu kemudian kita akan lihat bagaimana hasilnya. Jadi ini adalah video part pertama, pencarian reset gap dan novelty. Kita akan bertemu di part selanjutnya. Oke. Saya sudah membuat codingnya ya. Ini codingnya sudah selesai saya buat seperti ini ya. Ada sekitar 16 item ya. 16 item atau 16 coding seperti ini. Nah, dari 16 coding ini kita akan mulai mencari research gap dan juga kita akan menentukan novelty dari penelitian kita ya, menggunakan 16 item atau 16 coding ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya biasanya menggunakan ini, matrix coding query. Biasanya saya menggunakan matrix coding query untuk menentukan research gap-nya. Nah, saya pilih matrix coding query seperti ini. Nah, lalu kemudian di sini kan ada row dan column ya. Nah, di row ini saya select item, saya pilih filenya. Untuk pertama-tama saya pilih filenya. Lalu di sini di kolomnya ini saya pilih code-nya ya. Pilih aja semua code-nya. Nah, lalu kita run query. Nah, kita run query. Oke, akan keluar di sini kan ada angka-angka teman-teman ya. Ada angka-angka di sini. Angka-angka ini memperlihatkan berapa banyak tema itu muncul di dalam file artikel-artikel ini. Berapa banyak gitu. Berapa banyak tema itu dibahas atau muncul di dalam artikel-artikel ini. Nah, ini bisa kita kasih warna sehingga akan lebih jelas gitu ya. Mana yang dibahas dalam artikel atau tidak. Nah, saya kasih warna ini. Saya pilih ini. Saya pilih ini ya. Nah, ini. Nah, di sini terlihat jelas teman-teman. Di sini terlihat jelas. Misalnya tema tentang benang itu hampir di semua artikel itu dibahas. Tapi ada satu artikel yang tidak bahas itu. Kan 0 ini. Kualitas produk ya. Kualitas produk itu hanya 3 artikel yang membahas itu. Nah, ini artikel dari Kotima lalu Suryani. Nah, artinya kualitas produk ini juga masih jarang dibahas gitu ya. Masih jarang dibahas terkait dengan terkait dengan kain tenun Sika gitu ya, kain tenun Maumere. Nah, masyarakat desa ini juga jarang dibahas gitu. Kalau motif ini tentu banyak, karena motif ini bersinggungan langsung dengan kain tenun ya. Kain tenun ini kan menggunakan motif-motif tertentu, sehingga pasti ketika membahas tentang kain tenun maka akan membahas tentang motif, sehingga jelas bahwa semua artikel ini membahas tentang motif. Nah, nilai budaya juga jarang. Nilai ekonomi ini juga jarang dibahas nih. Jarang dibahas. Hanya satu yang membahas tentang nilai ekonomi. Nilai estetika, nilai kearifan lokal. Lalu pemberdayaan kelompok perempuan ini ada saya buat tema tentang pemberdayaan kelompok perempuan, kelompok penenun. Ini juga hanya satu artikel yang membahas tentang pemberdayaan kelompok penenun. Sedangkan yang lain itu nggak bahas. Berarti memang topik tentang atau tema tentang pemberdayaan kelompok penenun ini masih jarang dibahas terkait dengan tenun ikat Maumere. Nah, lalu misalnya apa ya? Misalnya ini perempuan pengrajin tenun juga belum banyak. Produk fashion kan, ini juga belum banyak dibahas gitu ya, produk fashion. Nah, yang lain-lain itu. Nah, itu. Jadi ada gap-gap ini, masih banyak gap, terutama di nilai ekonomi, pemberdayaan kelompok penenun ya, produk fashion itu kan masih langka gitu ya, belum banyak dibahas gitu. Nah, itu. Nah, selain itu kita juga bisa melihat menggunakan tahun gitu ya. Nah, kita bisa melihat menggunakan tahun. Misalnya tadi kan kita tahu bahwa referensi kita kan ada tentang tahun, lalu ada tentang metode penelitiannya. Kita bisa melihat riset gap dari situ ya, dari tahun dan juga metode penelitiannya. Nah, ini misalnya saya hapus saja ini yang filenya. Nah, sekarang saya pilih tahunnya gitu ya.
saya pilih tahunnya, misalnya atribut file. Nah, di sini saya pakai atribut file, select atribut file. Saya pilih tahun. Referensi saya pilih tahun ini, year. Nah, di sini saya akan urutkan tahunnya dari 2013, ini kan yang paling tahun yang paling lama gitu ya, paling jadul. Nah, kita pilih lagi. Jadi ini kita pilihnya satu-satu. Kita pilihnya satu-satu. Nah, selanjutnya dari 2013 ke 2015. Ya, kita urutkan saja. Sehingga nanti bisa kita lihat gitu ya, gapnya. Year lagi. Kemudian di sini dari 2015 ke 2018. Oke. Kemudian di sini lagi select year dari 2018 ke 2020. Oke. Salah ini. Bukan 2022. Oke, pilih lagi. Ini proses bermasalah ini. Year. Nah, ini 2020 kan, 2020. Selanjutnya 2020 apa ya, 2021. Oke, 2021. Lalu kemudian 2022 ya, 2022. Oke, 2022. Nah, terakhir 2023. Oke, 2023 ya, ini. Nah, kita run query. Oke, kita run query, kita lihat. Nah, ini saya pakai warna lagi. Nah, ini teman-teman lihat. Nah, ini kita lihat ada gap-gap ya. Misalnya kualitas produk itu dibahas, kualitas produk dibahas di tahun 2021, 2022, 2023. Coba kita lihat yang lain. Nah, nilai ekonomi ini masih jarang dibahas ini tiap tahunnya ya, masih jarang dibahas. Nah, ini bisa menjadi ladang baru ini ya, tema baru ini, tema penelitian baru. Kita lihat di ketika kita sandingkan dengan file penelitiannya juga sama, nilai ekonomi ini kan belum banyak dibahas. Ketika kita sandingkan dengan tahun, nilai ekonomi ini juga belum banyak dibahas. Dia hanya dibahas di tahun 2018 gitu. Nah, nilai estetika, produk fashion ini juga belum banyak dibahas nih di tahun-tahun ini. Hanya dibahas di tahun 2021, kemudian hilang gitu ya. Di tahun 2022, 2023 tidak dilanjutkan. Nah, itu kalau kita menggunakan tahun. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan metode penelitiannya ya? Saya pilih lagi metode penelitiannya di sini. Kita pakai metode penelitiannya. Metode penelitian. Oke. Nah, ini saya pilih kualitatif dulu pertama. Lalu yang berikut metode penelitian, maaf. Kuantitatif, dan terakhir mix. Nah, kemudian kita run query. Nah, ini saya mau transpose saja. Jadi nanti yang metodenya di atas ini ya, transpose. Nah, ini yang pertama ini metode penelitian kualitatif, yang kedua ini kuantitatif, yang terakhir ini mix. Ini kuantitatif. Nah, di sini saya pakai warna. Nah, di sini terlihat jelas teman-teman, terlihat jelas. Sebagian besar tema-tema ini dibahas menggunakan metode penelitian kualitatif ya. Kita lihat banyak menggunakan metode kualitatif. Nah, ada beberapa yang tidak. Misalnya kualitas produk. Kualitas produk ini yang unik. Kualitas produk ini tidak dibahas
menggunakan metode penelitian kualitatif, tapi dibahas menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menarik kan? Padahal kualitas produk gitu. Nah, ini kan bisa jadi satu penelitian baru kan? Kenapa kok di kualitas produk dibahas menggunakan penelitian kuantitatif? Kenapa tidak dibahas menggunakan metode penelitian kualitatif? Nah, itu kan menarik gitu ya. Lalu kemudian ini pemberdayaan kelompok perempuan. Nah, pemberdayaan kelompok perempuan ini juga dibahas dalam penelitian kuantitatif, bukan penelitian kualitatif gitu. Padahal kalau dibahas dalam penelitian kualitatif itu akan menarik gitu ya. Nah, dari sini itu bisa kita temukan kita temukan misalnya penelitian baru, misalnya ini. Di sini saya temukan misalnya nilai budaya, nilai ekonomi, dan nilai estetika. Nah, itu kan dibahas di metode penelitian kualitatif ya. Tetapi tidak dibahas di metode penelitian kuantitatif ya. Nilai budaya, nilai ekonomi, dan nilai estetika. Ini kan kosong nih. Berarti belum ada yang membahas nilai-nilai ini dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Nah, ini bisa jadi ladang penelitian baru untuk kita gitu kan. Misalnya kita buat penelitian begini. Pengaruh nilai budaya, nilai ekonomi, dan nilai estetika. Kalau kita mau buat ini jadi metode penelitian kuantitatif ya. Misalnya, pengaruh nilai budaya, nilai ekonomi, dan nilai estetika terhadap daya jual kain tenun Maumere. Misalnya gitu. Itu kan jadi satu penelitian yang baru gitu kan. Nah, yang unik juga bahwa belum ada yang mencoba menggunakan penelitian mixed method. Karena ini kita lihat kosong nih kan. Jadi belum ada yang menggunakan penelitian mixed method gitu. Nah, itu kan bisa jadi penelitian baru untuk kita. Kita gunakan metode penelitian mixed method ya untuk meneliti mengenai kain tenun Sika gitu ya. Nah, itu. Nah, saya juga bisa menghubungkan antara coding ini dengan codingnya juga ya. Misalnya di sini saya hapus yang metode ini, saya hapus. Saya masukkan codingnya juga gitu ya. Ini code, saya masukkan code-nya juga. Jadi ini kita ingin menghubungkan code dengan code gitu ya. Run query. Nah, saya kasih warna lagi supaya kelihatan. Nah, di sini tuh kelihatan teman-teman. Misalnya ini. Kita lihat benang dengan kualitas produk ini kan tidak memiliki hubungan, nol kan. Nah, artinya belum ada itu yang membahas benang ini terkait dengan kualitas produk dari benangnya. Misalnya, itu kan belum ada gitu kan. Terus, apalagi? Nah, nilai budaya dengan kualitas produk, nilai ekonomi dengan kualitas produk, nilai estetika dengan kualitas produk itu belum ada. Terus apalagi wisata budaya, nah warisan budaya, nah misalnya warisan budaya, nah ini misalnya warisan budaya dengan kearifan lokal kan belum ada, wisata budaya dengan kearifan lokal belum ada gitu kan. Nah ini dari penghubungan seperti ini, mengkorelasikan seperti ini, kita bisa tahu bahwa ada yang saling berhubungan, ada yang tidak saling berhubungan. Nah, yang tidak saling berhubungan seperti itu bisa menjadi ladang penelitian baru untuk kita gitu kan, novelty baru gitu kan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Oke, jadi saya kira begitu teman-teman sekalian cara kita melakukan research gap dan novelty menggunakan NVivo. Dan pencarian research gap dan novelty menggunakan NVivo itu sangat powerful sekali teman-teman. Sangat powerful, sangat sistematis. Penentuan tema-tema itu juga bisa kita tentukan sendiri.
bisa kita spesifikasikan ya. Jadi tidak seperti kalau kita menggunakan Force Viewer. Kalau Force Viewer itu tema-temanya itu langsung dikeluarkan sama Force Viewer-nya, kita tidak bisa ganti lagi ke tema-temanya. Tapi kalau kita menggunakan Envivo, kita bisa menentukan tema-tema itu sesuai dengan keinginan kita gitu kan, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan topik besar yang kita inginkan, yang kita pilih gitu kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi research gap dan novelty menggunakan Envivo itu sangat powerful sekali. Oke, baik, seperti itu teman-teman. Video saya kali ini, semoga video ini bermanfaat ya, bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai di sini saja video saya. Kita berjumpa lagi pada video saya selanjutnya. Terima kasih.